Sekolahnya langsung sebenarnya bisa minta waktunya sebentar teman-teman. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul motivasi dalam olahraga yang beranggotakan saya sendiri, Anton Febrianto. Saya Uka Gangsa Radisa Sono. Yang masuk materi yang pertama, latar belakang. Motivasi adalah kondisi mental yang spesifik dan mengarahkan perilaku seorang ke suatu tujuan. Di dalam olahraga banyak prestasi yang dapat diraih, akan tetapi tidak sedikit orang yang memandangnya sesuatu yang mustahil apabila tidak mempunyai bakat. Sebenarnya olahraga tidak hanya untuk orang yang memiliki bakat saja, tapi semua orang bisa untuk memilikinya. Prestasi akan mudah dicapai apabila mereka mempunyai semangat belajar yang tinggi. Dengan adanya motivasi yang baik, dapat memungkinkan para atlet bekerja dengan baik, tercapai sesuatu keberhasilan karena adanya dorongan keterampilan dan motivasi dari diri seorang atlet. Selanjutnya ada pengertian motivasi. Yang pertama ada David Craig, menyatakan bahwa motivasi adalah kesatuan keinginan dan tujuan yang menjadi pendorong untuk bertingkah laku. Yang kedua yaitu Bareslon dan Steiner. Motivasi adalah kekuatan dari dalam yang menggerakkan dan mengarahkan atau membawa tingkah laku ke tujuan. Yang ketiga ada ML Cables. Motivasi adalah kecenderungan yang mengarahkan dan memilih tingkah laku yang terkendali sesuai kondisi dan kecenderungan mempertahankannya sampai tujuan tercapai. Yang keempat ada Robert M. Singer. Motivasi adalah sebagai dorongan untuk mencapai tujuan dorongan dari dalam terhadap aktivitas yang bertujuan. Dapat disimpulkan, motivasi adalah sebuah dorongan yang atau didapat oleh seorang baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri, maupun dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi olahraga adalah keseluruhan daya penggerak motif-motif di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin kelangsungan latihan dan memberi arah pada kegiatan latihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang masuk materi selanjutnya yaitu teori motivasi. Yang pertama, hedonisme. Teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan mereka merasa gembira dan senang. Begitu juga dalam olahraga, orang akan memilih aktivitas olahraga yang menarik dan menguntungkan dirinya dan mengesampingkan yang tidak menarik. Yang kedua, teori naluri. Dari ini menghubungkan tingkah laku manusia dengan macam-macam naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, kebiasaan, tindakan dan tingkah laku yang digerakkan oleh naluri tersebut. Yang ketiga, teori kebudayaan. Dari ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola kebudayaan tempat ia berada. Bertolak dari teori ini, maka para pelatih dan pembina perilaku perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan setiap atlet agar kegiatan olahraga yang dilaksanakannya tidak dirasakan baru atau asing. Masuk teori yang keempat, itu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubung dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan setiap latihannya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, adalah dorongan yang berasal dari dalam yang menyebabkan individu berpartisipasi. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu yang menyebabkan individu beradaptasi dalam olahraga. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. 1. Motivasi intrinsik untuk tahu knowledge.
Yang kedua yaitu motivasi intrinsik yang berkaitan dengan pencapaian accomplishment. Yang ketiga yaitu ada motivasi intrinsik untuk merasakan stimulation. Motivasi intrinsik yaitu motivasi seseorang melibatkan diri dalam sebuah aktivitas karena kesenangan untuk belajar. Dalam konteks olahraga, motivasi ini penting dalam proses latihan. Para pemain harus mempunyai motivasi intrinsik jenis ini untuk memastikan bahwa mereka selalu terlihat dalam proses latihan dengan baik. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik yang berkaitan dengan pencapaian accomplishment. Setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks olahraga, atlet sebenarnya juga mempunyai hal serupa. Yang ketiga yaitu ada motivasi intrinsik untuk merasakan stimulation. Jenis ini mendorong seseorang untuk terlibat dalam sebuah aktivitas dalam rangka merasakan kenikmatan yang sensasional. Kemudian selanjutnya motivasi ekstrinsik. Yang pertama, external regulation. Regulasi eksternal mempunyai makna bahwa sebuah perilaku muncul dalam rangka mendapatkan benda-benda atau sesuatu yang bersifat eksternal, medali atau trofi contohnya, serta dalam rangka menghindari tekanan sosial, tekanan mental, dan tekanan dari diri atlet tersendiri. Yang kedua, intrinsic regulation. Dalam tipe kedua dari motivasi ekstrinsik ini, pemain mulai menginternalisasi alasan-alasan dari perilakunya. Internalisasi alasan ini menggantikan kontrol dari luar seperti dalam external regulation, seperti emosi dalam bermain bola voli, yaitu keinginan untuk nyemes jeduk. Ya, masuk materi selanjutnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi. Pertama, atlet sendiri akan memegang peranan sentral dari munculnya motivasi. Atlet sendiri yang mengatur dirinya untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu. Yang kedua ada hasil penampilan. Hasil penampilan sangat menentukan motivasi seorang atlet selanjutnya. Kekalahan dalam pertandingan sebelumnya akan berdampak negatif terhadap motivasi atlet berikutnya. Yang ketiga ada suasana pertandingan. Suasana pertandingan sangat menentukan emosi seorang atlet. Yang terakhir, yang keempat, tugas atau penampilan motivasi juga ditentukan oleh tugas atau penampilan yang dilakukan. Masuk materi selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi. Cara meningkatkan motivasi seorang atlet harus mampu menjaga motivasinya agar tetap dalam level yang tinggi, baik dalam proses latihan maupun pada saat menjalani pertandingan. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran, goal setting. Konsep dasar dari goal setting adalah membuat tantangan atau target bagi atlet yang harus dilewati dan dicapai. Semisal yang maunya dari ranking 10 besar ingin ambisi menjadi ranking 2 atau ranking pertama. Yang kedua, persuasi verbal adalah metode yang paling mudah untuk dilakukan. Persuasi verbal adalah membakar semangat atlet dengan ucapan yang bermotivasi. Yang ketiga, emergency training metode. Berikutnya yang cukup membantu memacu motivasi para atlet adalah dengan melakukan emergency training atau latihan pembayangan. Dalam latihan pembayangan ini atlet diajak untuk memvisualisasikan situasi pertandingan yang akan dijalani. Seperti contohnya sparring antar tingkat atau antar kelas. Yang keempat, motivasi superstisi, tahayul, sesuatu bentuk kepercayaan kepada sesuatu yang merupakan suatu simbol dan yang dianggap mempunyai daya kekuatan atau daya dorongan mental
Motivasi ini dapat berubah tingkah laku menjadi lebih semangat, ambisius, dan lebih besar kemauan untuk sukses. Cara motivasi yang keenam, meningkatkan kemampuan atlet, meliputi skill teknis dan fisik. Skill dan fisik yang bagus akan mempengaruhi keinginan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketujuh, motivasi insentif reward. Ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk memacu motivasi atlet. Bonus, hadiah atau jabatan tertentu digunakan untuk motivasi atlet. Yang kedelapan, motivasi karena ketakutan atau takut terhadap sesuatu yang dapat merupakan motivasi yang kuat bagi seseorang. Selanjutnya ada peran motivasi dalam olahraga. Peran motivasi dalam olahraga, motivasi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Karena setiap manusia memiliki keinginan dan tujuan dalam hidupnya. Motivasi sangat berperan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam belajar, bekerja, berlatih, dan masih banyak lagi kegiatan di mana salah satu faktor pendukungnya adalah motivasi itu sendiri. Dalam dunia olahraga, motivasi juga menjadi hal yang penting khususnya bagi atlet. Atlet yang berlatih dengan giat dan teratur memiliki tujuan dan keinginan menjadi juara atau pemenang di cabang yang mereka geluti. Untuk mencapai tujuan tersebut bukan hanya teknik, fisik, taktik yang bagus, namun seorang atlet harus memiliki motivasi yang dapat menjadikan dirinya antusias dalam meraih tujuannya tersebut. Pada saat seorang atlet mengalami kejenuhan pada masa latihan, maka latihan yang dilakukan 10 tidak akan maksimal. Pada saat itulah sangat diperlukan penyemangat atau energi pendukung, yaitu motivasi. Terima kasih. Ya, dari presentasi kami sekian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah.